Sebelumnya saya mau sampaikan dulu kalau misalnya ada sebentar kesalahan teknis atau ada kendala mungkin langsung diinterupsi saja biar bisa cepat teratasi. Baik teman-teman sekalian, kita innalhamdalillah wa inna syukurillah wa inna sana'a kullahu lillah. Eh, Pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari pimpinan cabang IMM baru. Ini kalau Satwildan ini sudah lama, bahkan dulu sudah sejak di Albir, bahkan pernah satu kamar. Jadi mungkin itu juga yang menjadikan hubungan saya dengan apa namanya Satwildan ini tidak pernah terputus. Terakhir ketemu di pelatihan apa Balai Diklat Desain Kalau Kemasan. di plat industri, kalau di Itu plat Satwildan industri. ya. Ah, betul betul betul. Baik teman-teman sekalian, di kesempatan ini kita akan membicarakan sesuatu yang besar, yaitu strategi dalam berdakwah. Seiring berjalannya zaman, strategi dalam berdakwah ini banyak uniknya, banyak juga caranya. Kalau dulu di zaman Nabi berbeda kondisinya, kita juga berbeda. Bahkan kalau apa namanya konon cara masuk Islam dengan dakwah dan juga apa namanya dengan menyatu dengan adat istiadat masyarakat Indonesia. Itu saya kira secara secara umum ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Namun lebih spesifik pada kesempatan ini saya ingin menggali sedikit Imam ya. Baik teman-teman sekalian, saya ingin mengawali pada kesempatan yang berbahagia ini dengan salah satu orang yang mungkin paling paling bersejarah dalam kehidupan ideologis kita, yaitu Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Jadi ada satu quotes yang sangat dalam yang beliau sampaikan. Kata beliau bahwa aku sangat yakin, seyakin-yakinnya, artinya hakul yakin, bahwa memperbaiki urusan yang terlanjur salah dan disalahgunakan atau diselewengkan adalah merupakan kewajiban setiap manusia, terutama kewajiban umat Islam. Ini menurut saya sangat-sangat relevan dengan kondisi kita hari ini, bahwa di mana banyak aktivis Islam yang kemudian apa namanya enggan untuk tampil di mimbar. Ya, banyak teman-teman aktivis yang setiap hari berdiskusi tentang perbaikan umat, perbaikan Islam, tetapi tidak mengisi mimbar-mimbar itu. Dengan dalih apapun sebenarnya, bahwa kalau mimbar sekarang tidak diisi, maka orang lain yang akan mengisi. Nah, saya kira kita mesti kembali ke jalan yang benar, bahwa banyak sekarang mimbar-mimbar yang harus kita isi sedemikian ketat supaya orang-orang yang punya vokal cerita tetapi dia tidak punya semacam pendirian yang kokoh dan perbaikan Islam yang kuat, itu malah justru dikalahkan oleh kita yang punya pentadlilan yang kuat, punya punya referensi yang kokoh, tetapi justru sungkan untuk bahkan tampil di atas mimbar. Maka sangat relevan apa yang beliau sampaikan, bahwa ada space yang kosong antara mimbar kita dengan aktivis muda hari ini. Baik teman-teman sekalian, saya kira ada banyak tafsiran yang sangat super ya, yang punya spektrum yang dahsyat terhadap apa yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada uh, pada masa hidupnya. Nah, teman-teman sekalian, uh, lanjut ya. Jadi saya ingin mengawali dulu sebenarnya ini apa yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Saya kadang sulit membedakan Ki Ahmad Dahlan, Buya Hamka, dan beberapa tokoh-tokoh lainnya karena memang eh, saat terakhir saat-saat ini beberapa tahun ke belakang ini
saya konsen untuk mempelajari tentang pikiran-pikiran tokoh. Kenapa seperti itu? Karena itu yang paling ada di hadapan kita, yang paling kita apa namanya, yang paling kita mampu rasakan, baik visualisasinya mungkin ataupun suara-suaranya ataupun gerakan-gerakannya dibanding tokoh-tokoh yang mungkin heroik di zamannya, tetapi secara visual kita tidak mampu saksikan, begitupun secara audio tidak ada jejaknya. Yang ada hanya literasi, dan itu bagi saya sangat kurang untuk kita meneladaninya. Berbeda dengan tokoh-tokoh yang kontemporer yang punya pengaruh kuat dengan gerakan Islam kita. Eh, saya ingin memulainya dengan ahamiyatud dakwah, pentingnya kita berdakwah. Saya kira ayat yang sering diangkat oleh Muhammadiyah, ya, kuntum khaira ummah. Jadi kita ini dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat terbaik. Uh, Kalau orang Yahudi mengklaim dirinya sebagai hamba Allah yang terpilih. Ya. Orang Yahudi menganggap dirinya sebagai Abdullahil Mukhtar, hamba yang terpilih, sedangkan kita dilantik oleh Allah sebagai umat terbaik. Nah, Ukhrijat linas, ternyata konsekuensi dari pelantikan Allah itu kepada kita itu ternyata sangat besar tantangannya. Karena dia punya syarat. Ta'muruna bil ma'ruf, kita mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan yang paling berat adalah mencegah orang daripada kemungkaran. Mencegah orang dari kemungkaran inilah yang menjadi PR, ya, tantangan kita sekarang, karena ada banyak diksi-diksi yang kemudian kalau diksi ini kita keluarkan itu kemudian menghantam apa namanya, seolah-olah kita bahwa kalau gerakan nahi mungkar itu kita lakukan, kita justru tidak, kita dianggap sebagai intoleran, kita dianggap tidak sesuai dengan Islam dan hal-hal lain yang sesungguhnya akan memojokkan gerakan kita. Dan yang paling berbahaya adalah kita kemudian merasa tidak percaya diri untuk menampilkan Islam atau bangga dengan keislaman yang kita punya. Baik teman-teman sekalian, ya ini yang lain, apa? Ini juga yang sering diangkat. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara umat itu yad'una ilal khair. Dia mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan juga ya memerintahkan kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang dari perbuatan kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan ending orang yang melakukan tiga indikator tadi, ya, mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan mencegah kepada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, endingnya adalah orang itu adalah dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang muflih. Apa ya? Orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi keberuntungan itu bersyarat oleh tiga syarat. Selanjutnya teman-teman sekalian, ini juga menjadi ayat andalan kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yaitu ajak, ya, perintahkan atau konsolidasi umat itu kepada hikmah wal mau'izatil hasanah, dan perlakuan yang baik, ya. Eh, Teman-teman sekalian, itu saya kira menjadi apa namanya, basic penguatan atau semacam landasan utama pentingnya kita berdakwah, dan ini sangat relevan dengan apa yang disampaikan atau apa yang sudah apa namanya, sudah disinyalir oleh Kiai Ahmad Dahlan. Bahkan spesialnya, ya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Jadi siapakah perkataan yang paling bagus dibanding orang yang mengajak ke Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah, wa amila salihan, dan dia beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, lalu kemudian dia bangga mengklaim dirinya bahwa kita adalah sebagai muslim yang sejati.
Jadi ada juga quote lain sebenarnya yang tidak saya hadirkan di sini dari Ki Ahmad Dahlan juga, bahwa yang intinya bahwa eh, dia meminta kepada seluruh umat untuk bangga dengan apa namanya, bangga dengan atributnya sebagai Muslim, atributnya sebagai Islam. Karena belakangan kita merasakan bahwa banyak sekali sekarang baik aktivis yang menganggap dirinya aktivis, dan juga itu seolah-olah tidak tidak berani tampil untuk menyuarakan kebaikan itu, oleh karena kontaminasi oleh apa namanya, semacam eh, riak-riak di luar sana bahwa misalnya Islam tidak perlu dibela dan lain-lain sebagainya, sehingga itu mengendorkan semangat jihad kita untuk selalu berbicara di hadapan umat, ya berbicara dengan hal-hal baik. Saya mau cek dulu teman-teman, kedengaran nggak? Terdengar dengan jelas. Sekira ini karena saya tidak lihat wajahnya teman-teman. Tetap nanti di screenshot. Oke, siap. Baik teman-teman sekalian, tariqatul da'wah, ya, tariqatul da'wah fil Qur'anil Karim. Ini tadi yang ditagih oleh Mr. Wildan, ya. Apa strategi dakwah yang jitu yang bisa kita lakukan. Jadi sebagai dai itu teman, boleh dikata bahwa kehidupan dai itu eh, tidak bisa dipisahkan dengan dunia apa namanya, eh, fleksibel, ya. Dulu waktu pembekalan eh, Ustadz Dr. Mawardi, ya sekarang WR4 di Unismu, beliau sempat menyampaikan bahwa sebagai dai, ya, sebagai dai itu berbeda penekanannya dibanding orang yang tahu hukum. Maksudnya kalau di Muhammadiyah mungkin majelis tablik itu berbeda penekanannya dengan majelis tarjih. Eh, Orang yang berdakwah itu dia tidak sangat tidak dianjurkan untuk kemudian mematahkan secara langsung kondisi umat yang di mana mereka hidup. Artinya kalau misalnya adat istiadat itu seperti itu betul-betul kita harus mencari cara. Tidak mesti kita harus menggunakan dalil, tetapi kita tahu bahwa nilai yang akan kita tawarkan ini adalah nilai kebaikan, tetapi kita harus mencari cara bagaimana nilai yang kita sampaikan itu diterima oleh masyarakat. Pengalaman kemarin waktu ada satu cerita, dan ini sangat apa namanya, sangat familiar di kalangan kita. Ada seorang teman dai yang kebetulan penempatan masjidnya itu di depannya ada kuburan. Nah, begitu ditempatkan, ada kesempatan dia ceramah. Ya. Dia ceramah bahwa kita tidak boleh salat yang ada kuburannya di depan. Jadi masjid yang ada di depannya kuburan, itu kita tidak boleh salat di dalamnya. Sebenarnya beliau sudah dibuatkan rumah. Beliau sudah dibuatkan rumah, tetapi kemudian masyarakat merasa bahwa ini ancaman. Ini ancaman. Nah, hal yang menarik adalah endingnya bahwa teman dai itu tidak lama di situ, dan dia harus bergeser walaupun sudah didamaikan, tetapi karena kondisi apa namanya, psikologinya mungkin sudah tergoncang oleh reaksi masyarakat, sehingga dia tidak memungkinkan untuk bertahan. Oleh karena caranya tadi itu sangat-sangat apa namanya, anarkis, ya menurut kita, karena itu sangat-sangat tidak relevan. Ketika saya datang ke sana, masyarakat itu cerita bahwa Ustadz memang betul di depan itu, di depan masjid kita ini ada kuburan, dan itu kita sudah tembok. Dan kuburan itu sebenarnya itu adalah kuburan yang sangat-sangat lama sekali, ya, sangat-sangat lama sekali. Bahkan sampai sekarang sebenarnya kita tidak tahu, karena dia langsung apa namanya, itu adalah korban semacam korban peperangan lah diistilahkan itu, dan hanya sebagian apa namanya badannya yang ditemukan, dan itulah yang dikumpulkan dan diprediksi ada 5 sampai beberapa orang yang digabung, dan itu yang dijadikan sebagai kuburan. Nah, ada pembelajaran penting di sini bahwa
Kalau di KPI itu namanya ada sosiologi dakwah yang mesti kita pelajari di jurusan saya, ada namanya sosiologi dakwah. Jadi itu pemahaman yang mesti clear di dalam diri kita bahwa kita hidup di mana ada masyarakat yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan kebudayaannya, sangat erat kaitannya dengan kehidupan adat istiadatnya, dan itu kita harus mencari cara agar mampu mengubah itu, tapi dengan cara sangat ideal. Di tempat saya berdakwah dulu, di NRK gitu. Di situ dulu ada tradisi apa namanya mapano ya, karena kebetulan di belakangnya itu ada apa namanya, ada sungai yang sangat besar ya. Kalau kalau mungkin teman-teman yang daerah baru ke sana, apa Sungai Sadang apa ya, yang besar itu yang tembus di kota Nrekang, jalur dari Toraja. Nah, orang itu suka itu karena masih kondisinya adalah masyarakat yang betul-betul kurang paham, masih istilahnya kalau di dalam bahasa saya di orang Sinjai itu adalah bahasa Mapano. Nah, Ustadz Mawardi ya, itu ketika mendapati kondisi seperti itu dia bercanda ketika apa namanya ada bungkusan-bungkusan. Jadi ada beberapa ya masih familiar lah sekarang. Ada orang Mapano, ada orang simpan apa di rumah dan itu disimpankan sesuatu atau dia datang di kuburan. Nah, suatu waktu dia apa namanya semacam bercanda ke orang itu. Dia bilang, apa kita kerja? Dia bilang ini untuk orang mati. Dia bilang itu orang mati sudah tidak bisa menikmati itu. Dan mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Muwardi, ternyata orang itu kemudian masuk di akalnya, iya ya. Ini orang mati mau dibawakan, tapi dia sudah mati, tidak bisa menikmati ini. Nah, ini tidak mendekatan pendekatan dalil, tetapi Ustadz Mawardi tahu bahwa dalil yang cocok ya, itu ada dalil yang sesuai dengan logika mereka. Nah, ini adalah pemahaman-pemahaman yang mesti dimiliki oleh seorang dai, dan pemahaman seperti ini atau aksi seperti ini tidak akan mungkin didapatkan hanya berdasarkan kita mengandalkan teori pentadlilan yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, karena kalau kita hanya mengandalkan teori yang ada di dalam dalil, kalau kita mengatakan bahwa kalau dia sesuai dengan dalil harus dihantam, wah ini sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya bagi Islam dan mengganggu, bahkan bisa jadi mengganggu kehidupan kemasyarakatan kita. Coba bayangkan kalau misalnya Satmawardi itu tadi langsung misalnya mengancam bahwa kamu kalau seperti itu neraka jahanam misalnya. Kita mampu membayangkan bagaimana reaksi masyarakat itu. Maka pentingnya apa namanya mengilmui tariqatul dakwah itu ya, apa namanya strategi dalam berdakwah itu. Saya juga banyak mendengarkan strategi-strategi jitu yang di apa namanya yang disampaikan oleh Ustadz Garamatan yang dai Papua itu. Itu memungkinkan akan diterapkan di berbagai daerah dengan kultur masyarakat yang seperti itu. Jadi memang harus canggih pikirannya orang-orang dai itu. Dia tidak boleh hanya hanya duduk ya, duduk menafsirkan menafsirkan Al-Qur'an dengan tekstual semata ya. Baik teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran itu ada banyak sekali sebenarnya thariqatul dakwah. Jadi apa namanya semacam uh, strategi-strategi yang disampaikan oleh Quran itu ada banyak macamnya. Jadi ada namanya, kalau teman-teman yang kuliah di komunikasi mungkin ini ya, sangat-sangat tidak asing ya. Ada namanya qaulan karimah, perkataan yang mulia gitu ya, perkataan. Ada juga qaulan layyina, ada juga qaulan azima. Kita sebentar akan lihat runtutan-runtutan ayat di mana penempatan ayat ini berada. Ada qaulan baligha, qaulan maisura. Teman-teman, kelihatan slide saya ya? Kelihatan Pak Rina, kelihatan. Oke, oke. Enggak, maksud saya slide-nya terlihat. Iya Kak, Ah, iya, terlihat kelihatan. dengan jelas. Ada qaulan apa lagi? Qaulan ma'rufa, qaulan sadida, ada juga qaulan thaqila. Nah, Iya, kelihatan. ya,
ada 8 ini, bahkan kalau di dalam Al-Quran itu ada banyak lagi kaulan-kaulan yang lain. Tapi setidaknya di kesempatan ini kita akan mengangkat 8 yang bercerita tentang perkataan yang bisa digunakan. Nah, di sini ada banyak unsur dakwanya atau strategi yang bisa kita terapkan. Misalnya yang pertama, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini bercerita tentang orang tua. Nah, wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jadi apa namanya? eh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bahwa tidak boleh menggunakan kata ah. Lalu kemudian dikunci, justru kamu harus mengatakan qaulan karimah, perkataan yang baik. Nah, perkataan yang baik ini oleh ulama mensinyalir bahwa perkataan yang baik itu tidak boleh sedikit pun menyinggung hati kedua orang tua. Ya, tidak boleh menyinggung hati orang tua. Jadi sebenarnya kata A itu sebenarnya adalah eh, apa namanya sekadar penggambaran bahwa sekecil kata itu pun itu tidak boleh keluar dari mulut seorang anak ketika orang tuanya menghendaki kepada dia sesuatu. Nah, bagaimana penerapannya dengan apa namanya dalam dakwah kita? Itu bisa juga diterapkan bahwa hari ini mungkin banyak orang-orang tua kita misalnya itu harus memperhatikan psikologi, cara kita menyampaikan kepada orang yang sudah tua, apalagi misalnya di hadapan kita adalah banyak orang-orang tua, dibanding kita berada di teman-teman, berada dalam teman-teman apa namanya mahasiswa. Mungkin kalau kita bercerita apapun yang mungkin kita cerita dan dengan berbagai intonasi itu mudah diterima. Tetapi kalau misalnya ini diterapkan dalam dakwah kita di mana di situ banyak masyarakat orang-orang tua, kadangkala sentimennya orang tua dia yang mengatakan bahwa saya lebih dulu makan garam dibanding kamu. Apalagi misalnya kalau intonasi kita menunjuk-nunjuk orang tua itu dalam ceramah kita, dalam khutbah kita, itu sangat tidak elok. Apalagi misalnya kita berdakwah dan kondisi umur kita masih sangat-sangat muda. Hal-hal semacam itu harus dihindari. Baik teman-teman sekalian. Selanjutnya, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Ini berbicara tentang Fir'aun. Wahai kamu berdua, pergilah kepada Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya dia itu telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Ya, maka berbicaralah, maka Musa Harun diperintahkan, berbicaralah kamu kepada keduanya, kepada Firaun, itu dengan kata-kata yang lemah lembut. Nah, di sini ada pelajaran penting teman-teman sekalian. Firaun kan itu kan sudah melampaui batas. Istilahnya kejahatan yang dia tampilkan baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada masyarakat, bahkan saking kurang ajarnya, ada penentangannya. Dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Tetapi hal yang menarik adalah ketika Musa dan Fir'aun itu diminta untuk datang kepada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina. Bicaralah kepada Fir'aun itu dengan kata-kata yang lemah lembut. Nah, kalau ditarik dalam kondisi kita hari ini, sebenarnya sebesar apapun penentangannya orang, itu tidak bisa dikerasi. Ini kalau kita mau ambil secara tekstualnya. Tetapi ada penafsiran lain teman-teman sekalian kalau teman-teman pelajari lebih dalam tentang kaul dan lainnya itu. Bahwa apa namanya? Secara psikologi antara Firaun dengan Musa itu kan boleh dikata bahwa Firaun ini kan bapaknya Musa. Dia dipelihara dalam istananya Musa, dalam istananya Firaun. Maka dia kategorinya boleh bisa dikatakan bahwa kategori sebagai anak dalam posisi itu karena dia apa namanya dia dibesarkan walaupun itu adalah kinerja Tuhan dalam mendesain kehidupan Musa itu agar justru dia mampu hidup di dalam apa namanya di dalam uh, kehidupan apa namanya Firaun yang justru skenario-nya justru karena keinginan Firaun sendirilah sehingga Musa itu hadir di rumahnya. Jadi karena secara psikologi Musa ini sebagai seorang anak, sementara Firaun ini sebagai seorang bapak, ya
Maka anjuran yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa dan juga Harun adalah perkataan kata-kata yang lembut. Karena bagaimanapun interaksi antara Firaun dengan Musa itu banyak dalam istana. Ya karena istrinya sendiri yang memelihara. Nah, ini adalah pemaknaan yang eh, apa namanya? Bisa kita terapkan dalam kondisi di mana kehidupan kita pada studi kasus yang sama. Teman-teman sekalian, di apa namanya di yang lain misalnya ada juga qaulan azima afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha innakum lataquluna qaulan azima. Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar dosanya. Jadi boleh jadi kita mengatakan bahwa kita ini memperjuangkan Islam, justru kita mencederai nilai-nilai Islam itu. Kita mengucapkan perkataan yang qaulan azimah itu. Bahwa menurut ulama kita, itu lebih berbahaya kata-kata dibanding peluru itu sendiri. Karena kata-kata yang salah kita ucapkan itu mampu apa namanya? Bisa jadi dia mampu memberikan orang secercah hidayah, tetapi justru mungkin bisa jadi mampu meruntuhkan nilai-nilai yang kita sudah bangun. Nah, teman-teman sekalian, di ayat lain misalnya qaulan baliga, apa namanya? Perkataan yang membekas. Itu kan Nabi kita Muhammad SAW itu uh, pernah mengatakan bahwa perkataan itu adalah sihir. Dan kita mendengar redaksi atau membaca redaksi-redaksi hadis itu sangat-sangat simpel, tetapi makna yang ada di dalamnya itu sangat-sangat berpengaruh. Beda dengan narasi manusia itu sendiri. Kalau narasi manusia, perkataan manusia, apa yang diucapkan oleh manusia, itu sangat banyak yang disampaikan, tetapi makna yang diinginkan sangat sedikit. Tetapi berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa secara apa namanya jumlah kata mungkin itu sangat sedikit, tetapi makna yang ada di dalamnya itu sangat-sangat besar. Nah, qaulan baliga ini itu juga kita mampu temukan dari orang-orang yang telah berkecimpung lama di apa namanya di dalam dakwah dengan keikhlasannya yang sangat luar biasa, dengan apa namanya optimismenya dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pantang menyerah ketika mengajak kepada kebaikan. Itu kadangkala secara konteks yang disampaikan itu sama dengan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang sudah familiar. Tetapi justru kita menemukan perasaan yang berbeda menangkap apa yang disampaikan oleh ustadz ini dibanding orang yang disampaikan oleh banyak orang. Itulah yang kita maksud sebagai perkataan yang membekas pada jiwa. Jadi, dan itu kalau istilah sekarangnya ya butuh jam terbang yang sangat luar biasa. Kita akan menyaksikan teman-teman mungkin sudah sering mendengar misalnya ada tausiah dan lain sebagainya dari ustadz-ustadz kampung kita yang pengabdiannya 24 jam meladeni umat, sedangkan benefit yang didapat itu tidak terlalu banyak. Justru kalau kita cermati betul kata-katanya itu betul-betul apa namanya bernas ya, punya ruh gitu. Mungkin saja pernah kita dengar dari ustadz-ustadz yang familiar, ustadz-ustadz yang apa kehidupannya di dunia entertain misalnya, sama narasi yang disampaikan sama. Tetapi perasaan kita menangkap itu adalah berbeda dengan apa yang disampaikan oleh kiai-kiai kampung kita. Itu apa namanya? Itu karena keikhlasannya dia dalam menyampaikan Islam sehingga Allah ganjar dengan perkataan yang penuh dengan keberkahan. Teman-teman sekalian, ada juga yang misalnya Al-Isra ayat 28, wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Ini berbeda konteksnya tadi dengan qaulan layyina itu.
Ini kita bisa juga kaji bagaimana tafsiran ini sehingga kita bisa mendapat satu inspirasi daripada ayat-ayat yang bercerita tentang retorika dakwah. Baik teman-teman sekalian. Nah, ini juga di dalam surah Al-Baqarah itu ada namanya qaulan ma'rufa, kata-kata yang baik, ya. Ini konteksnya dalam ini sangat besar juga tafsirannya tentu, ya. Konteksnya dalam menghibah perempuan. Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut kepada mereka, tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Ini juga teman-teman, kalau kita membaca tafsirnya itu sangat dalam. Dan itu bisa kita gunakan dalam keseharian kita di mana kita berdakwah kepada masyarakat. Bahwa qaulan ma'ruf itu sangat-sangat dibutuhkan untuk memantik hati orang menerima apa yang kita sampaikan. Baik teman-teman sekalian, saya agak percepat. Ada juga namanya qaulan sadida. Ini qaulan sadida ini teman-teman sekalian. Ini apa namanya? Bercerita tentang generasi. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Bahwa hendaklah kamu itu takut kepada Allah. Orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita takut untuk meninggalkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah strategi, generasi yang lemah apa namanya? Pikiran, generasi yang lemah narasi, generasi yang lemah aksi, ya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ayat ini seringkali digunakan bagi ustadz-ustadz yang konsen dalam ilmu parenting. Karena ini sangat erat kaitannya dengan kondisi psikologi anak. Baik teman-teman sekalian. Ada juga qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Nah, kalau ini akan lebih merujuk kepada kembali kepada Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa memiliki diksi yang sangat berat. Maksudnya bahwa sangat sangat berat makna yang terkandung di dalamnya. Nah, teman-teman sekalian, ada satu sebenarnya nih semacam quotes lah ya. Kalau di Indonesia kan al-madatul muhimmah. Jadi konteks itu penting. Jadi dalil-dalil itu di dalam Al-Qur'an maupun hadis yang kita ingin sampaikan itu sangat penting, sangat-sangat urgen. Walakinna tariqatu ahammu minal maddah. Akan tetapi cara kita menyampaikan itu lebih penting daripada konteks yang akan kita delivery ke orang. Tapi sebenarnya ini ada tambahannya. Walakinna waruhul ustadi ahammu minal maddah. Tetapi spirit dari ustadz itu, akhlak dari ustadz itu lebih penting daripada konteksnya, ya. Jadi selain daripada konteks yang kita sampaikan, yang diperlukan adalah bagaimana cara kita mendelivery konteks yang kita sampaikan, cara kita. Tapi itu tidak cukup. Spirit ataupun akhlakul karimah yang dimiliki oleh ustadz itu lebih penting daripada caranya ataupun konteksnya. Ini memberikan satu inspirasi kepada kita bahwa dalam mengemban amanah dakwah itu ada banyak hal yang terpaut di dalamnya. Suatu waktu saya pernah ditanya oleh salah seorang mahasiswa, bilang, kira-kira apa tema yang paling bagus untuk kita sampaikan? Saya mengatakan bahwa tema yang paling bagus kita sampaikan adalah tema yang kita amalkan. Kenapa seperti itu? Karena secara penyampaian itu kita mampu membawanya dengan emosi kita, dengan retorika yang memukau. Tetapi kalau sesuatu itu kita tidak pernah
alami, tidak pernah kita lakukan, itu akan ngaur ketika disampaikan. Mungkin ketika disampaikan mata kita ke sana kemari karena kita sendiri tidak yakin dengan apa yang kita sampaikan. Misalnya kita menyampaikan tentang konsep sedekah, tapi kita tidak pernah bersedekah, ngaur apa yang kita sampaikan. Walaupun itu penting untuk disampaikan, tetapi karena kitanya tidak merasa percaya diri untuk menyampaikan itu, maka ada hal yang berbeda. Nah, teman-teman sekalian yang berbahagia, jadi ada tagline yang di KPI itu di jurusan saya. Nah, nudu'at qabla kulli syai'. Di maknanya adalah kita ini semua pendakwah sebelum menjadi sesuatu. Kalau terjemahan yang lebih realnya, boleh kita kerja di kantoran, tetapi kita tetap berdakwah. Boleh kita kerja di pemerintahan, tapi dakwah kita tetap harus jalan. Boleh dimanapun kita boleh menjadi pegawai, tapi dakwah kita tetap harus jalan. Itulah makna daripada nahnu du'at qabla kulli syai'. Tetapi ada hal yang penting sebenarnya yang ini adalah slide kedua sebelum terakhir. Ada yang ingin perlu kita siapkan, yaitu kesiapan mental dan juga kesiapan intelektual. Saya akan saya akan mengambil inspirasi dari apa yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan ini banyak memberikan inspirasi. Inspirasinya apa adalah apa hanya satu yang boleh dikata bahwa ada satu narasi besar yang disampaikan oleh Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan itu. Dan itu bagi kita mungkin sangat sepele, tetapi narasi itu membentuk aksi yang sangat luar biasa. Misalnya narasi tentang konsep surah Al-Ma'un. Oke. Iya Kak, terdengar. Oke. Baik teman-teman sekalian, saya lanjutkan. Ada satu inspirasi yang saya temukan dari dari orang yang sering bicara tentang historinya Ki Ahmad Dahlan, yaitu tentang soal kapasitas. Kapasitas dan kemampuan dia mengeksekusi apa yang dia tahu itu yang sangat sulit kita temukan dai-dai hari ini. Kelebihan dai hari ini adalah kelebihan narasi, tetapi kerdil aksi. Uh, ini menjadi beban kita semua sebagai dai. Tetapi hal itu tidak akan mungkin diwujudkan kalau yang pertama niat kita itu tidak murni. Maka ada satu ungkapan Arab mengatakan faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya kapasitas, dia tidak akan mampu memberi sesuatu kepada orang lain. Dan kesempatan ini saya ingin menutupnya dengan salah satu, saya kira teman-teman tahu semua siapa beliau, alumni Umbara Darul Arqam. Imam, beliau masuk kalau tidak salah 50 tokoh berpengaruh di dunia. Saat ini di Amerika sedang membangun pondok. Jadi suatu waktu ketika dia datang di Unismu, jadi dia sampaikan bahwa dalam berdakwah itu ada dua kemungkinan. Dan ini yang kadangkala kita tidak kuat. Ya, kita bisa tertantang, terhalangi dakwah kita, atau kita mengalami kesulitan, atau yang kedua adalah tergoda. Oleh karena apalagi misalnya soal godaan finansial yang sekarang menjadi tantangan tersendiri bagi niat murni kita. Apakah kita mampu tetap berdakwah oleh karena kita tidak mendapatkan benefitnya secara finansial misalnya. Oleh karena itu kata Imam Syamsi Ali, tetaplah istiqamah. Jangan pernah lupa bahwa yang namanya kebenaran selalu berada di pihak yang menang. Dan ini menjadi keyakinan kita sebagai muslim
bahwa jalan yang kita tempuh hari ini adalah jalan kebenaran, maka seharusnya jalan ini kita rawat sampai kemudian kita apa namanya berhentikan pengabdian kita kepada jalan kebenaran. Nah, saya kira itu juga menjadi closing statement saya. Yang ingin saya sampaikan adalah pengalaman dakwah itu sangat menyenangkan. Walaupun mungkin banyak rintangan dan tantangan, tetapi itu menyenangkan dan bahkan kita melihat orang-orang yang sudah eh, lama dalam dunia dakwah, semakin melejit dakwahnya juga apa namanya mentalnya juga semakin kuat. Saya kira itu saya kembalikan ke Mr. Kiai Wildan ya untuk kalau ada sesi pertanyaan ya tidak masalah. Ya, silakan Ustaz Wildan.